Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya Mustaan Basran, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Mengikis jurang mutu pendidikan. Mengenyam pendidikan menjadi hak semua anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Negara melalui Dinas Pendidikan wajib memenuhi hak tersebut. Menjaga dan melakukan pemerataan kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata saat ini. Dalam suatu kesempatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar menyatakan bahwa Lampung hanya memiliki beberapa SMA, SMK, SLB yang berhasil melampaui standar pendidikan nasional. Sekolah tersebut berada di 3 kabupaten kota, yakni Bandar Lampung, Metro, dan Pringsewu. Sementara daerah ini terdiri atas 15 kabupaten kota. Artinya, mutu pendidikan di 12 kabupaten kota lainnya masih perlu ditingkatkan karena belum bisa melampaui standar pendidikan nasional. Sulpakar mengklaim bahwa pendanaan dari pemerintah pusat melalui bantuan operasional sekolah atau BOS belum cukup untuk kebutuhan sekolah. Hal itu turut menjadi persoalan hingga dapat menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Kita patut mengapresiasi Pemprov Lampung yang berupaya melengkapi fasilitas pendidikan melalui anggaran 200 miliar rupiah per tahun. Namun perlu diingat, angka 200 miliar rupiah tersebut harus benar-benar terserap utuh untuk fasilitas. Jangan sampai dana tersebut hanya beberapa persen saja yang betul-betul untuk membangun pendidikan karena digerogoti tikus berdasi. Pasalnya sudah banyak korupsi di sektor pendidikan yang terkuak dari tahun ke tahun. Artinya, sektor pendidikan jadi lahan yang basah dan berpotensi jadi bancakan jika tidak dibarengi pengawasan melekat. Kemudian, belum meratanya mutu pendidikan juga dilatari jumlah sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK di Lampung belum ideal. Di sejumlah daerah, unit sekolah negeri tersebut masih kurang. Padahal, sistem zonasi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu turut meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap gedung sekolah hingga tingkat kecamatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Lampung menyatakan, penambahan gedung sekolah baru terkendala ketersediaan lahan kosong. Lahan pembangunan sekolah baru membutuhkan lahan sekitar 2 hektar. Padahal penambahan sekolah baru terutama jenjang SMA dan SMK amat mendesak. Saat ini terdapat 238 SMA negeri, 110 SMK negeri, 11 SLB negeri di Lampung. Namun jumlah itu masih jauh dari cukup. Di Bandar Lampung saja ada 3 kecamatan yang belum memiliki SMK, yakni Rajabasa, Kedamaian, dan Sukabumi. Guna meningkatkan pemerataan pendidikan, pemerintah Provinsi Lampung membangun 2 unit sekolah baru, jenjang SMA dan SMK. Pembangunan unit baru SMK negeri di Pulau Tabuan, Tanggamus, sementara SMA di Wiralaga, Mesuji. Kita jangan menyerah pada kondisi keterbatasan dana dan kemudian membiarkan saja pendidikan mengalami disparitas mutu antar daerah. Segenap stakeholders pendidikan mesti terlibat dalam pencarian solusi atas keadaan itu. Persoalan tersebut tidak sepenuhnya hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan saja, karena peran pihak swasta, legislatif hingga akademisi sangat diperlukan untuk mengantisipasi jurang mutu pendidikan semakin menganga. Semua pihak harus segera berikhtiar untuk melakukan pemerataan mutu melalui kehadiran satuan pendidikan berkualitas di semua daerah di Lampung. Pasalnya, problem kekurangan gedung sekolah bukan cuma dialami oleh Lampung, hampir di semua provinsi juga mengalami masalah serupa. Mari kita tengok siasat salah satu contoh daerah dalam mengatasi kekurangan gedung sekolah. Sejak 2020 lalu,
pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memetakan dan menyusun strategi untuk memfasilitasi siswa yang di kabupaten kotanya belum memiliki gedung SMA dan SMK negeri. Pemprov Jawa Tengah melakukan penambahan rombongan belajar per kelas agar siswa dari daerah terdekat tetap bisa tertampung. Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan beasiswa agar siswa bisa bersekolah di SMA SMK terdekat dari wilayahnya, namun tidak terbebani dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga menimbang opsi menitipkan siswa ke SMA SMK swasta di daerahnya dengan berbagai rumusan negosiasi yang tetap berujung pada win-win solution bagi semua pihak. Jadi, jika pilihan untuk membangun gedung sekolah baru di semua kabupaten kota sangat menguras dana dan pikiran, maka opsi-opsi yang digulirkan oleh Pemprov Jateng tersebut bisa diadaptasi oleh Pemprov Lampung sesuai kondisi daerah. Pokoknya, siswa di semua kabupaten kota harus mendapat layanan pendidikan bermutu. Pemerintah harus hadir hingga ke semua pelosok untuk memenuhi hak dasar anak tersebut. Bang An, apa yang jadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Oke, tajuk Lampung Pos kali ini kita membahas tentang mengikis jurang mutu pendidikan, gitu ya. Artinya memang pendidikan ini kan memang diamanahkan oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya pendidikannya pun tidak serta-merta hanya sebatas pendidikan, harus berkualitas dong, gitu. Dan kualitasnya itu harus merata, seluruh wilayah, seluruh anak yang ada di wilayah pelosok maupun di perkotaan itu harus sama minimal standar untuk pendidikannya, kan gitu ya. Jadi SMA-nya fasilitasnya harus sama, kemudian kurikulumnya juga harus sama, bantuannya juga harus sama. Jadi memang tidak ada lagi namanya harus sekolah anak pelosok harus sekolah di kota karena kualitasnya beda, gitu. Itu nggak bisa, itu harus kita ratakan semua. Makanya itulah mengikis jurang mutu pendidikan. Nah, apakah amanah undang-undang tadi juga sudah terrealisasikan, Bang, untuk mutu pendidikan tadi? Sampai sekarang sih terlihat memang belum, terutama dari fasilitas gedung ya, atau keberadaan sekolah di suatu wilayah, gitu ya. Misalnya di Bandar Lampung ini SMA sudah mencapai 20-an, ada 20-an SMA. Dan SMK-nya ada 9 sampai 10, gitu ya. Tapi kita lihat di misalnya di kabupaten atau kota lainnya di Lampung, SMA juga jumlahnya hanya terbatas, kan gitu. Misalnya di Bandar Lampung ini satu kecamatan pun bisa 2 atau 3 SMA, gitu. Nah, di daerah lain, misalnya di daerah Lampung Barat, itu kemungkinan memang satu kecamatan hanya 1 SMA. Dan itu juga kita juga masih belum melihat bagaimana mutu kurikulum dan bantuan di sana, gitu. Artinya memang ada kesenjangan begitu ya, Bang, ya, untuk akses itu sendiri. Nah, itulah yang kita dorong untuk ayo dong kita ratakan, gitu misalnya. Apalagi sekarang kan sudah ada program dari pemerintah tentang BOS tuh. BOS itu kan setiap sekolah sama tuh. Artinya memang itulah untuk mengukur mendorong kualitas pendidikan itu agar standar, kan gitu. Dengan BOS itu sebenarnya bukan hanya bermaksud untuk mengurangi beban masyarakat untuk wali murid untuk membayar ya, tapi juga untuk menyetandarkan kegiatan di sekolah itu, gitu kan gitu. Artinya kalau memang 500 juta tiap sekolah 500 juta, ya itulah yang dipergunakan, gitu loh. Jadi standarnya segitu. Tidak yang misalnya di kota karena ada tambahan dari uang komite, gitu, yang darinya 500 juta dia jadi 1 miliar, yang di desa tetap 500 juta, kan gitu. Akhirnya timbul lagi nih ketimpangan nih di Bandar Lampung. Ternyata lebih bagus, orang ramai-ramai itu datang ke Bandar Lampung. Padahal tujuan dari pemerataan pendidikan sesuai amanah konstitusi itu adalah pemerataan, gitu loh. Semua desa sekolah sama, dimanapun anak-anak sekolah itu sama mutunya, kan gitu. Bang, kita jeda jenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan Basran. Baik Bang An, tadi kan dijelaskan bahwa masih ada kesenjangan antara sekolah baik di kabupaten dengan di kota seperti itu. Nah, bagaimana Bang untuk menutup celah tersebut? Nah, artinya untuk menutup celah tersebut, pemerintah memang juga tidak boleh menafikan pihak swasta untuk membangun sekolah. Itu juga untuk mendorong agar keberadaan sekolah di kota dan di desa itu sama kan jumlahnya. Misalnya di Bandar Lampung, di seluruh Lampung ini ada 238 SMA tuh ya. 111 SMK, kemudian ada 49 SLB gitu. Nah itu kan penyebarannya kan nggak merata gitu. Kalau di Bandar Lampung misalnya di seluruhnya ada sekitar 20-an, belasan atau 20-an, sementara di daerah lain, di kota atau kabupaten lainnya di Lampung hanya sekitar 5 atau 6, itu bisa ditambah atau didorong dengan keberadaan SMA-SMA swasta. Sekarang yang paling gencar untuk buat sekolah itu kan sekarang Yayasan Muhammadiyah gitu kan ya. Muhammadiyah, ada juga yang NU gitu kan ya. Itu SMA atau sederajat lah gitu ya. Nah, itu memang salah satu dari pemerataan pendidikan itu dari segi keberadaan sekolah. Tapi sebenarnya ini harus jadi komitmen dari pengelola sekolah itu sendiri bahwa mereka benar-benar harus mengefektifkan program-program dari dana yang ada dari bantuan dari pemerintah itu, dana BOS itu, bantuan operasional sekolah. Itu memang operasional sekolah sendiri gitu. Terus yang di kota juga jangan direm lah gitu loh, biaya-biaya tambahan untuk wali murid itu gitu. Biar itu juga ada pemerataan dari segi kualitas kurikulum atau kegiatan sekolah itu sendiri gitu. Jadi tidak ada lagi kecemburuan atau kesenjangan antara sekolah di pelosok dan sekolah di kota. Kalau sekolah di kota lebih bagus, itu dipastikan anak-anak di pelosok, anak-anak di daerah kabupaten kota lainnya di luar Bandar Lampung itu pasti berlomba-lomba untuk sekolah di Bandar Lampung. Apa implikasinya dari situ gitu ya? Jika mereka berlomba-lomba untuk sekolah Bandar Lampung, mereka menggunakan segala cara. Sebenarnya ada cara prestasi, jalur prestasi. Nah, jalur zonasi ini yang paling rawan akan mereka tempuh dengan pemalsuan dari data administrasi pendudukan. Nah, itu kan bermasalah lagi kan gitu loh. Kalau tidak ada itu, artinya kalau kualitas sekolah itu bagus di seluruh tidak ada lagi praktek seperti itu kan gitu. Nah, kemudian Bang, bagaimana Bang untuk upaya pemerintah sendiri tuh Bang untuk menutup celah tersebut? Nah, sebenarnya memang pemerintah sendiri harus tegas juga ke pihak sekolah. Artinya memang lah sekolah itu pengelolaannya secara otonom oleh sekolah sendiri gitu kan ya. Tapi memang kalau untuk SMA kan provinsi itu. Tapi memang Dinas Pendidikan Provinsi itu benar-benar harus pengawasannya ke kegiatan-kegiatan sekolah itu atau kurikulum sekolah itu benar-benar harus melekat gitu loh. Itu ada program sebenarnya dari Dinas Pendidikan itu, misalnya ada yang kepala sekolah mengabdi gitu ya. Gimana rasanya kepala sekolah di kota itu nanti diberikan waktu misalnya 1 tahun atau 6 bulan atau 1 tahun untuk dia menjadi kepala sekolah di suatu sekolah di pelosok, biar dia merasakan seperti apa kan gitu. Artinya itu akan menjadi menambah integritas dia pada saat kembali ke sekolahnya gitu. Jangan sewenang-wenang untuk misalnya menarik iuran komite gitu loh. Jangan sampai hal itu juga akan menjerumuskan dia untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, misalnya korupsi atau penarikan dana bos. Ini kan udah banyak sekali praktek-praktek seperti itu kan ya gitu ya, yang udah diungkap sama polisian. Nah, itu lagi implikasinya lagi, jika mereka seperti itu gitu loh, mereka akan menjadi mangsa atau ini dari pihak-pihap yang menggunakan celah itu untuk memeras mereka gitu. Akhirnya mereka mengadu lagi, berkeluh kesah lagi ke minimal ke kantor media gitu ya. Ini ya banyak pemerasan oleh oknum-oknum gitu kan ya. Ini kan juga implikasinya banyak gitu kalau mereka menyadari sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau mereka menjalankan hal itu dengan standar, dengan prosedur, itu pasti sangat tidak ada lagi celah-celah untuk itu. Dan memang tujuan dari pemerataan kualitas pendidikan di Lampung ini akan tercapai. Nah, sebenarnya kalau kesenjangan tadi kan bisa dilihat sekarang juga memang terjadi kesenjangan begitu antara di kabupaten dengan di kota. Sebelahnya sebenarnya untuk masalah utama
kesenjangan ini apa sih Bang? Apakah lahannya terbatas kah, anggarannya atau seperti apa? Kalau lihat memang itu satu kan kualitas pendidikan itu kan satu kualitas kualitas fasilitasnya. Yang kedua kualitas SDM pengajarnya kan gitu ya. Kalau dia siswanya sebenarnya asalkan mereka bisa diramu gitu kan ya. Artinya kan sekarang tidak ada sih sekarang orang yang bodoh, yang ada adalah orang belum mengerti atau malas kan gitu. Tinggal itunya saja untuk pemerintah didorong oleh pihak sekolah gitu loh. Artinya memang seluruh pemerintah harusnya memberikan standar-standar cara pengajaran atau segala macam ya untuk tenaga pengajar itu agar bisa membentuk siswa-siswanya menjadi lebih berkualitas, lebih kreatif, lebih kegiatannya juga lebih mendorong mereka untuk maju berkembang gitu maksudnya. Kalau tadi kan soal gedung sudah saspra gitu Jan. Bagaimana dengan kurikulumnya sendiri Bang, baik di kota dan di daerah ini apakah sudah seragam begitu atau seperti apa? Nah, mestinya juga kan gitu. Kurikulum itu juga kan sama mestinya kan gitu loh. Sekolah ini karena memang kurikulum itu jatuhnya dari pemerintah pusat tuh. Kurikulumnya seperti ini gitu ya. Implementasinya tinggal bagaimana dari kabupaten kota masing-masing atau provinsi masing-masing, kabupaten kota masing-masing, sekolah masing-masing gitu. Asalkan mereka mengikuti standar atau prosedur yang diberikan rambu-rambu regulasi dari pemerintah itu mestinya sama gitu loh, mestinya sama dan hasilnya pun sama gitu loh untuk hasil dari anak-anak alumnusnya itu gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk mereka ada jurang mutu antara pendidikan di kota dan di daerah gitu loh. Nah, kalau di di kota tadi kan mungkin sekarang ini kan penerapannya ada kurikulum merdeka. Nah, belum semua sekolah juga belum menerapkan itu. Nah, mungkin itu apa Bang kendalanya untuk menerapkan kurikulum tersebut yang selama ini belum seragam seperti itu? Ya, artinya gini juga, ini kan tinggal bagaimana komitmen sebenarnya ya, komitmen dari sebenarnya kalau fasilitas dan segala macam faktor pendukungnya itu sudah tersedia semua gitu. Tinggal komitmen dari pihak sekolah apakah mau melaksanakan itu atau tidak. Tapi memang banyak sekali karena program-program baru program baru di dalam dunia pendidikan ini sekolah juga kita tidak bisa menyalahkan sekolah karena sekolah juga ragu. Ini akan berlanjut nggak nih kurikulum itu ya? Mereka khawatir nanti jangan-jangan baru 6 bulan kemudian ganti misalnya kepemimpinan di kementerian atau kepemimpinan di dinas tiba-tiba berubah lagi. Nah, itu yang kerjaan yang sia-sia. Jadi mereka juga ragu, mulai dikerjakan nggak nih gitu. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya KPPU awasi distribusi pupuk subsidi di Lampung. Petani di Lampung Selatan ubah tanaman padi jadi pakan ternak akibat gagal panen. 20 saksi diperiksa kasus dugaan korupsi bantuan operasional keluarga berencana. Simpur Center sepi, pedagang tinggalkan ruko, pilih jualan online di rumah. Dan terakhir, kabur 4 tahun pelaku penganiayaan hingga tewas ditangkap di Bekasi. Nah, ini tentang KPPU awasi distribusi pupuk subsidi ya. Karena memang pupuk subsidi ini dari masa ke masa selalu bermasalah. Padahal aturannya jelas. Mereka ada namanya RKPP, rencana kegiatan pertanaman itu petani. Nah, itu harusnya dengan itu pun itu sudah tahu kemana distribusinya pupuk bersubsidi itu, ini kemana total jumlahnya berapa, kuotanya berapa itu. Tapi memang di akhir musim tanam itu selalu bermasalah bahwa pupuk kurang, ini segala macam. Apakah memang ini ada yang nimbun atau gimana? Memang itulah KPPU akan membuktikannya di situ gitu. Nah, itu makanya kita juga ngapresiasi KPPU untuk memperjelas itu. Kemudian yang kedua ini dampak kekeringan luar biasa nih, di mana-mana sudah bukan ini lagi. Nah, ini di Lampung Selatan ya, yang akhirnya pohon padinya karena gagal panen
pakan ternak tuh. Entah bisa dijual atau tidak sama petani, pohon padinya itu untuk pakan ternak atau peternaknya sendiri, yang jelas mereka rugi. Kemudian di Lampung Tengah juga ada yang panen awal. Panen di awal gitu. Panen di awal itu khawatirnya memang kualitas padi atau beras yang dihasilkan juga akan jelek. Bisa jadi mungkin kalau istilahnya kopong, tidak ada isi, gitu, tidak berisi gitu. Karena memang belum waktunya untuk ini, belum waktunya untuk dipanen, udah dipanen. Gitu. Nah itu yang harus harus jadi perhatian pemerintah, bagaimana solusinya. Gitu. Oke, kita beralih. Pemirsa, kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, bongkar sindikat mafia beras. Dampak kekeringan semakin meluas di Lampung. Pengusutan jaringan narkoba internasional. Rekrutmen CPNS segera dibuka. Dan terakhir, kondisi pasar konvensional di era perdagangan digital. Nah, kalau cerita ini kita bahas tentang memang mafia berasnya justru ya. Mafia beras ini sampai berapa hari ini memang luar biasa ya, bukan beberapa hari malah. Dalam 2 pekan terakhir malah ya. Lonjakan harganya itu luar biasa, bahkan ada yang sampai 15.000. Di Lampung Selatan sampai 17.000 per kilo. Itu kan sudah nggak masuk akal gitu loh. Lampung ini lumbung pangan loh, lumbung beras loh, salah satu pemasok beras ke daerah lain. Tiba-tiba di Lampung sendiri harganya seperti itu. Makanya apakah memang ada mafia beras di sini atau ada sindikatnya gitu? Ini tugas aparat penegak hukum yang harus bisa mengungkap ini gitu. Kalau memang tidak ada apa ini yang menjadi penyebabnya? Apakah pasokannya kah atau seperti apa? Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah dampak kekeringan. Ya. Dampak kekeringan ini luar biasa seluruh daerah, sama seperti di lampos.co tadi itu. Dampak kekeringan daerah itu di Lampung Tengah itu bahkan satu bendungan Wais Putih namanya itu kosong, airnya 0 kata petani. Mungkin masih ada airnya, cuman tidak bisa lagi mengalir keluar. Tidak bisa mengalir keluar, bukan tidak bisa mengaliri lahan petani, cuman sudah mungkin ketinggian permukaan airnya itu sudah di bawah ketinggian tanahnya, jadi tidak bisa keluar lagi dari situ. Nah, ini kan luar biasa. Apakah memang bagaimana dengan program sumur bor yang kemarin diklaim oleh Dinas Pertanian Provinsi akan segera diluncurkan segala macam, itu sampai sekarang juga belum ada kabarnya dari realisasi itu gitu. Kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, gitar Les Paul milik Slash di Guns Roses bakal dilelang 15 miliar rupiah. VBTS puncaki berbagai chart internasional dengar Layover. Kisah kasih sayang seorang ibu jadi tema film Ruang 29 Picture. K-Shine rilis album mini God and Grit hari ini. The Nun 2 sequel terbaru The Conjuring diprediksi raih keuntungan 500 miliar. Apa Bang yang menarik? Ya, yang menarik itu tadi tentang lelang gitar ya, Paul dari Paul dari Slash gitu ya, milik Slash Paul. Gitar Les Paul. Namanya gitar Les Paul milik Slash dari grup Gun and Roses ya. Gun and Roses ini salah satu grup legenda hard rock sebenarnya, rock yang agak keras itu. Dulu luar biasa di eranya. Nah, sekarang ini karena sudah melegenda memang wajar kalau pada saat di akhir kejayaan mereka ini banyak benda-benda yang diincar oleh banyak orang gitu. Bahkan kalau Metallica itu bahkan dia memberikan gitarnya untuk hadiah kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun kemarin akhirnya dikembalikan ke KPK karena khawatir ada gratifikasi gitu ya. Nah, ini artinya wajar orang sangat memburu apa-apa benda-benda yang dimiliki oleh sebuah grup legenda itu. Nah, kemudian yang kedua adalah film Nun ya. Sequel terbaru dari Conjuring itu. The Nun ini sama film horor gitu ya. Kalau film The Nun ini juga bicara tentang tentang horor atau cerita horor seperti Conjuring. Kalau dulu Conjuring itu memang luar biasa luar biasa penontonnya ya untuk mau nonton. Dan ini juga prediksi dari sutradaranya akan menyerap keuntungan sampai 500 miliar. Jadi wajar lah karena memang sekarang memang eranya orang-orang ini pengen nonton yang menegangkan, yang memicu adrenalin segala macam gitu ya. Walaupun pada akhirnya juga
mereka juga ketakutan sendiri atau segala macam. Tapi ya itulah namanya selera ya, selera masa kini ya film horor itu. Jadi ya mereka prediksinya akan banyak mendapat keuntungan. Bang An, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan Sai 100 FM, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.